Lambungnya memang dan emahnya cukup cukup berat juga. Akhirnya singkat cerita kemarin 5 hari di rumah sakit pulang. Cuma memang ketika mau pulang lagi beres-beres sama Mbak almarhum. Kemarin cuma nitip jagain bapak saya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita terkini selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis hanya untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Ibunda Ramzy meninggal dunia, sang presenter kenang mendiang perempuan terhebat dalam hidup. Kabar duka datang dari presenter Ramzy. Ibunda Ramzy meninggal dunia di usianya yang ke-63 tahun pada Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Ramzy sangat terpukul kehilangan sosok sang ibu. Pasalnya sang ibu yang selalu mendoakan dan mendukungnya untuk berkarir di dunia entertainment hingga saat ini. Ramzy mengatakan bahwa sosok mendiang ibunya adalah wanita yang sangat hebat karena mampu bertahan dengan segala lika-liku perjuangan yang merawat dirinya yang saat itu masih berusia 16 tahun. Ia mengaku sangat terpukul kehilangan sang ibu. Meninggalnya ibunda Ramzy ini berawal dari penyakit obesitas yang dideritanya, yang kemudian membuat berat badannya terus bertambah. Ramzy berharap semua orang bisa memaafkan kesalahan sang ibu selama hidupnya. Ia pun berpesan jika sang ibu memiliki hutang bisa menghubunginya. Untuk kedua kalinya 2 bulan yang lalu sempat masuk rumah sakit. Karena untuk kedua kalinya paru-parunya kerendam air. Kemarin terakhir 5 hari di rumah sakit. Terus satu lagi lambungnya memang dan emahnya cukup berat juga. Akhirnya singkat cerita kemarin 5 hari di rumah sakit pulang. Cuma memang ketika mau pulang lagi beres-beres sama mbaknya di rumah sakit lagi terapiin, terkilir kakinya. Nggak bisa dibayangkan badan sebesar itu. Akhirnya kita bawa ke rumah. Tadinya mau pakai mobil pribadi udah siap, akhirnya pakai ambulan digotong lagi. Jadi praktis hampir 2 bulan ini pulang dari rumah sakit di tempat tidur, benerin dulu kakinya, paling duduk giring sedikit, bentar lagi dia takut, ada ketakutan, dia takut jatuh kan karena susah lagi mengangkat. 2 hari yang lalu telepon orang baru kemarin sama minta dibikinin teri dari bawah tuh. Kemarin semalam masih telepon. Tapi sebelumnya ada firasat mungkin dari Abiran. Nggak tahu ya, saya tuh untuk hal-hal kayak gitu firasat atau apa enggak. Mungkin kan tadi saya ngomong, saya termasuk orang, teman-teman bisa tahu lah, saya udah cukup lama di panggung kompetisi lihat hal-hal yang sedih atau apa, karena akhirnya jadi imun saya kan, atau sering terus menerus kan, akhirnya jadi awalnya ikut akhirnya jadi udah imun gitu. Nah imbasnya jadi kemana-mana gitu. Sempat nemenin nggak sih Pak Ramzy selama ibu di rumah pas sudah pulang dari rumah sakit? Ya paling kita cuma nengokin kan rumah kita berbeda, kita di situ disiapin mbak, semua dimonitor sama Alfi ini ngurus 3 rumah kita, rumah ibu saya sama rumah papa mama mereka. Jadi kita monitor terus. Terakhir komunikasi semalam ternyata sama Alfi, tadi pagi dikasih kabar video call, wajahnya udah ya udah. Mungkin dari almarhumah sendiri ada sempat harapan atau keinginan yang sampai sekarang belum terwujud ke Abiran Ramzy. Mungkin atau pesan dari ibu. Kita diminta baik-baik menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kita bukan keluarga, hati kita bukan robot. Sedikit banyaknya permasalahan ada segala macam, tapi pesan harus tetap komit, harus tetap bersatu, kita saling mencintai, sesimpel itu keinginan. Dia nggak pengen sampai anak sama mantunya sama cucunya kenapa-napa.
karena saya cuma satu-satu, saya nggak punya adik, saya nggak punya kakak, saya satu-satu. Itu berbaris tuh. Itu neneknya ibu saya, ini ibunya ibu saya, ini sekarang ibu saya. Jadi mereka bertiga udah akhirnya ninggalin saya. Udah cukup ya. Mohon doa, doain mudah-mudahan. Hari ini ada tahlilan nggak sih Bang? Hari ini ada tahlilan. Nah, tahlilan besar kapan? Pada mau datang doa, boleh. Tapi untuk spesial acara tahlilan saya enggak. Mohon doa, mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Amin. Doain saya mudah-mudahan. Amin. Semangat buat ke depan. Amin. Ya, terima kasih. Berduka cita Iya. kehilangan keluarganya. Beralih ke berita selanjutnya, Elma Theana respon soal Ferry Irawan bebas usai kasus KDRT Vena Melinda. Elma Theana menanggapi soal Ferry Irawan yang resmi bebas setelah terjerat kasus KDRT terhadap Vena Melinda. Sebab sebagai sahabat Ferry, Elma ikut senang dengan Ferry Irawan yang kini bisa menghirup udara bebas. Elma sempat menduga bahwa hukuman penjara yang diterima oleh Ferry Irawan lebih lama. Meskipun demikian, Elma tetap berpikiran positif terhadap Ferry yang menjalani hukuman penjara selama 8 bulan. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Vena Melinda mengaku mendapatkan KDRT dari Ferry Irawan. Ferry resmi ditahan pada 16 Januari 2023 lalu usai ditetapkan sebagai tersangka KDRT Vena Melinda. Suami kedua Vena Melinda itu dipenjara di lapas Kediri. 8 bulan mendekam di penjara, Ferry dinyatakan bebas. Usai bebas dari penjara terkait kasus KDRT Vena Melinda, Ferry telah kembali ke Jakarta pada Jumat 18 Agustus 2023. Elma sendiri sudah menemui Mas Ferry? Belum. Jadi belum di penjara ya. Dulu kan memang waktu pas kita ada masalah yang masalah itu kan hampir ya komunikasi lagi waktu dia kabarkan ada masalah. Udah sebagai yang awalnya dari minta maaf ya udah sama-sama makan ya kalau tidak salah gitu. Terus dia cerita bahwa ada kasus seperti ini, aku bilang ya memang kalau kamu salah ya kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kan itu kasusnya seperti itu. Terus habis itu dia bilang dia dengan dalih-dalih yang sebelumnya dia bilang itu kan tapi sebagai teman memang bisa dua yang terbaik aja buat kamu. Setelah itu dia masuk penjara sampai sekarang. Saya juga tahu dari wartawan kalau udah bebas, bukan dari Ferry-nya. Belum sih, mungkin dia lagi spend waktu dengan keluarganya, kita ini aja dulu memberikan waktu lah. Pasti yang namanya silaturahmi lah ya, kita banyak pada Ferry seharusnya juga ini silaturahmi menyampaikan dulu aja, nggak ada masalah. Intinya dengan dua orang ini alhamdulillah udah nggak ada masalah lagi, baik-baik aja. Oke? Thank you Elma. Thank you Mas. Hiburan. Ya, senang ya. Saya pikir dia lama di penjara, katanya cepat. Beralih ke berita selanjutnya, ada dari Jennifer Bahdim mulai ajarkan anak jalani tugas domestik rumah tangga. Jennifer mengaku jika dia memiliki cara mendidik yang unik untuk keempat anaknya. Jennifer merasa dia adalah sosok ibu yang memiliki aturan ketat untuk anak. Dia memberlakukan beberapa aturan main di rumah. Misalnya saja, sedari dini Jennifer sudah mengajarkan tugas domestik di dalam rumah tangga kepada anak-anaknya. Jennifer memulai dari kegiatan ringan seperti membersihkan alat makan mereka masing-masing, membersihkan sisa makanan mereka dengan cara yang menyenangkan sembari bermain. Jennifer memang sengaja mengemas aturan itu dengan cara yang menyenangkan dan asyik untuk anak-anak. Namun, di balik itu, Jennifer mengajarkan tanggung jawab bagi anak-anaknya.
just taking care of yourself. Nutrition is very important, but besides nutrition and workout, I think it's also important to take care of yourself. Just be happy with yourself, love yourself is, I think, the top. You need to love yourself first, and then everything will fall into pieces. Bagi waktunya gimana sih, kan punya anak sendiri 4 gitu. Yeah, Terus gimana? I think a perfect schedule every day is very important. So I have my schedule every day. I basically Monday to Friday I do the same. I wake up early before the kids wake up, get everything ready. Then the kids will wake up and get the kids ready for school, and then do my workout, work. So I think if you have a consistency of a good schedule throughout your week, that's the key. Pernah ngerasa capek atau boring atau gimana sih? Pasti capek, but it's for me. I try to stay as positive and as happy as I can. So I wanna have happy kids and a happy family. So I always feel like if I'm capek or if I'm angry, the kids will, it will affect the kids and they will also be angry. So I try to be as happy as I can in front of the children, but for sure there are days where I'm like, I don't want to clean the house or I don't want to go to the gym, but then I'm like, okay, I got this, I can do it, and just keep on going. But a rest day is very important too, so I'm resting every weekend. Saturday, Sunday is for resting with the family, which is good because then you have Monday to Friday, you keep working, and then I have the weekend to take a rest. Gimana sih kan kalau misalnya lagi ngerasa capek gitu kan soal terus anak atau itu gimana cara bangkitnya? If I'm like capek, I feel like a little break from 10 minutes is already enough. Just taking care of myself. For example, taking a shower and just feeling fresh again for the day. And it could be also, for me time is also workout. So just going to the gym by myself without the kids. Kids stay with my husband. So I'm just can refresh myself again from just being tired and exhausted from the day. Anak-anak ikut membantu nggak sih gitu? Iya pasti ikut. Kiyomi dan Kenji udah 11 dan 9 tahun. So they help me with cleaning the dishes, vacuum. My younger one, Kyoji, he's 2. He helps me with cleaning the toys. Just little things like kids can definitely help. It's good for them to help. Itu langkah yang ajarkan atau memang mereka melihat dari kakak sendiri atau seperti apa? I think we have to learn and teach them. So from small, from let's say 1 year, you can already teach the kids. Let's help me with cleaning up. Let's do this together. Can you help to vacuum the floor? Like make it fun so the kids will like it. And now with 9 and 11, Kiyomi and Kenji, they will do it independently because they already know. Oke. Kalau suami sendiri supportnya seperti apa gitu? Suami sendiri, Irfan also always supports me. Like now he's taking care of the kids. I can be here, and we support each other. Like with work, with taking care of the kids, with household. We will do the dishes together or folding the laundry. I think if you're one team, it's so much easier to get through the day instead of just the mother is doing everything. Jadi saling bagi waktu juga ya Kak? Iya. Kak, ini disebut sebagai ibu yang hebat gitu kan, mengurus anak-anak sendiri tanpa bantuan babysitter. Mungkin itu seperti apa sih tanggapannya? I think because I grew up in Germany, it's very normal to don't have a nanny or a driver or someone who help you. So for me, I decided to be a mom. So I want to take care of my children by myself. I want to teach them my values, what I know, and I feel like as a nanny, I can't tell the kids what I want to tell them, and I want to see how they grow up because now I see my baby is 6 months and it goes so fast. So I want to be there until they're 18, and then they will go probably out of the house, they will find their husband or a wife, and then I won't spend so much time anymore with them, which means I want to really enjoy the time they're together with me, from baby until let's say 18 years. Tapi pernah ada terpikirkan nggak sih untuk mencoba
workout apa yang sesuai untuk mereka. helper Sangat-sangat menarik karena hampir 7.000 orang ya. sometimes maybe I feel like, oh, for kids, no help, it's hard. But then at the same time, if I speak to my children, they always tell me like, Mom, I love you so much. I don't want to spend time with a nanny. I don't want to have help. I prefer to help you. So the kids will help me instead of hiring a nanny or a helper. We can do it together as a team with the husband, with my kids. So we don't actually need someone to help. Musiknya. Kamu sendiri jenis ibu seperti apa sih gitu? Secara langsung workout bareng dengan I think komunitas dan teman-temannya dan itu really, saya rasa, I'm a strict mom, bisa mencoba juga but berbagai still macam workout dan itu yang trying to be membuat always kita as happy semua as I di sini, can, happy making ya, fun with the untuk kids, olahraga. but at the same time, I want them to know what is good and what is bad. I want them to know just to grow up as a happy child, a happy human being. Yeah, for me, I think as a mother, I'm strict but still happy and fun. Strict like what? Like, I want them to. Berita selanjutnya, Ibunda Tora Sudiro meninggal dunia seminggu lalu sempat sakit di Bali. Terungkap penyebab Ibunda Tora Sudiro meninggal dunia. Penyebab Ibunda Tora meninggal dunia diungkap oleh sang putra sendiri. Diketahui Ibunda Tora Sudiro, Diah Sudiro, sempat mengeluh saat sakit berada di Bali. Diah meninggal dunia di Rumah Sakit Mayapada pada Sabtu 19 Agustus 2023 malam. Tora Sudiro mengungkapkan bahwa ibunya menderita penyakit pneumonia. Namun sebelum diketahui penyakit tersebut, sang ibu memang sempat mengeluh sakit. Dari kronologinya, Ibu Tora Sudiro diketahui sempat mengalami sakit saat sedang berada di Bali. Tora Sudiro tidak pernah mendapatkan firasat akan ditinggalkan selamanya oleh sang ibu. Saat ini pasangan aktor dan aktris Tora dan Mika Amalia sedang begitu berduka. Duka yang sedang dirasakan Tora dan Mika Amalia itu sudah dirasakan semenjak sang ibunda pergi. Saat ini jenazah Ibu Tora disemayamkan di rumah duka keluarga di Tanto Sudiro yang ada di Jalan Aren 2 nomor 7 Pondok Betung, Bintaro, Tangerang Selatan. Termasuk menantu yang paling disayang mama juga ya Mas? Semua menantunya banyak dan semuanya karena anaknya kebanyakan laki-laki, jadi menantunya rata-rata perempuan, yang mantu laki cuma satu. Kalau dari Kemang itu naik nih, merah kan, ini Antasari. Ya. Karena terlalu jaya kan, itu naik kan aku. Itu bagaimana sih Kenangan mertua, kenangan yang alhamdulillahnya bukan mertua yang menyebalkan ya, dia mertua yang baik, Perhatian. sayang sama saya, sayang sama apa ya, pokoknya ya nggak ada hal-hal yang membuat kita tuh gugup. Ya, pokoknya mama tuh Selalu lah dia. iya santai gitu, nggak banyak cincong, nggak banyak ngatur ini itu. Anaknya bangor semua tuh. Kalau ngomong juga halus banget, suaranya juga lembut banget. Jadi Berita terakhir, Nafa Urbah jadi produser film rela bayar artis mahal. Artis Nafa Urbah secara perdana menjadi produser dalam sebuah film berjudul Air Mata di Ujung Sajadah. Terkait dengan karya barunya ini, Nafa Urbah mengungkapkan soal biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh pihak film Air Mata di Ujung Sajadah. Dalam penggarapannya, Nafa tak sendirian karena dibantu oleh Roni dan membentuk rumah produksi baru bernama Behave Picture. Sebanyak 50% dana produksi film ini ternyata diberikan kepada Titi Kamal, Citra Kirana, dan Fedi Nuril. Meski begitu, Nafa memastikan bukan cuma ketiga cast itu yang hanya mahal. Lebih lanjut, Nafa memastikan jika pemain yang mau menerima peran dalam filmnya ini dipastikan karena suka dengan jalan ceritanya. Perdana menjadi seorang produser tak ada kesulitan bagi dirinya sehingga menggait bintang-bintang besar tanah air agar mau bermain dalam karyanya ini.
mereka yang kelasnya yang nggak diragukan lah. Kalau TV sih kebetulan dari 2017 sudah saya sounding ceritanya, sudah booking TV dari 2017 dulu. Kemarin Siki emang begitu tulis skenario sama Titin, sama Mutia, sama Ungu, Titin buat ini lah ya timnya, dan juga itu kita emang udah langsung main tuh Citra Kirana. Karena untuk menyakiti hati seorang Citra Kirana juga pemeran utama yang kelasnya sudah berat istilahnya. Kaget nggak ketika melihat budgetnya berapa mereka? Kata separuh produksi katanya. Bukan cuma mereka yang mahal. Iya. Di sini Rahman udah 12 tahun nggak. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk terus saksikan di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.